Halo guys, balik lagi sama kita di part 2. Kalau kalian belum nonton part 1, lihat dulu videonya ya, yang part 1 supaya kalian ngerti. Jadi di part 1 itu kita membahas mengenai, dalam tanda kutip, belajar mengenai mulai untuk investasi saham gitu ya. Dan kenapa kita harus mulai investasi saham dan lain sebagainya. Nah, di part 2 ini kita akan melihat hal yang lebih mendalam sedikit ya, mengenai eh, tipe-tipe investasi saham sih. Sebetulnya bukan tipe-tipe investasi ya, tapi cara cara yang biasa dilakukan orang pada saat mereka trading atau investasi di pasar saham. Nah, buat kalian yang belum yang miss part 1 ya, sekali lagi kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah owner daripada Philip Securities yang ada di Tegal gitu ya, cabang branch manager yang ada di Tegal, dengan pengalaman trading 16 tahun ya Kak ya? 14 tahun. 14 tahun, sudah mengalami loss yang begitu dalam dan sudah mengalami profit yang luar biasa sekali gitu ya. Nah, kita mau belajar dari Ko Ari. Tonton part 1 ya kalau kalian mau denger sharingnya dia mengenai pengalaman dia di pasar saham Indonesia. Oke Kak, untuk part 2 ini kita mau lebih mendalami. Karena begini, kalau kita bilang viewer-viewerku ini kebanyakan mereka bermula dari investor emas, di mana mereka biasa membeli emas, tapi kan kalau kita bilang di saham ini sedikit berbeda lah, nggak terlalu banyak berbeda, tapi sedikit berbeda. Nah, kita mau jelaskan sedikit, Kori boleh jelaskan sedikit, apa sih bedanya investasi sama trading? Nah, karena dua hal ini ya jargon yang paling sering dipakai ya, kayak di pasar saham. Nah, ini juga yang bikin uh, apa viewer-viewer itu kebanyakan takut dalam tanda kutip. Ah, main saham itu susah, main saham itu susah. Nah, ini kita pun juga kalau kita dengar orang ngomong main saham ya, itu kita kupingnya udah udah gatel juga gitu. Bukan main saham ya, tapi kita bilang trading saham atau investasi saham. Oke kok, kalau buat teman-teman yang baru mau belajar kan lebih baik investasi gitu ya. Betul. Investasi tapi jangan trading. Nah, apa sih bedanya investasi sama trading kok? Kalau investasi itu untuk jangka panjang. Jadi kita beli, simpen jangka panjang. Jadi kita konsepnya kayak kita cari perusahaan yang bagus, kita milikin itu perusahaan dan simpen. Kita jualnya kapan? Jualnya itu kalau bener-bener kita butuh uang. Oh, jualnya pada saat butuh uang, bukan pada saat Enggak. setahun, dua Karena tahun. mindset kita kalau investasi itu ya kayak kita beli perusahaan aja. Kita Oke. cari perusahaannya, selama bisnis modelnya bagus, ya udah kita keep terus itu saham. Jualnya kapan ya bener-bener Hmm. kalau teman-teman bener-bener butuh uang banget ya dijual buat kebutuhan sih kalau Oh, investasi. gitu. Oke, 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 oke. Kalau trading lebih ke jangka pendek ya. Kita harus paham analisa teknikal Hmm. dan jual beli jangka pendek. Jangka pendek kalau yang saya praktekin sekarang sebenarnya banyak caranya. Ada orang yang sukanya kayak scalping yang main one day, main hitungan menit, hitungan jam. Tapi kalau Oke. kalau aku sih kebanyakan itu beli hitungan hari, minggu, bulanan. Oke. Jadi saya bisa beli berapa hari kemudian jual atau berapa minggu kemudian jual atau berapa bulan kemudian jual tergantung tergantung teknikalnya. Oke. Berarti begini, kalau bisa disimpulkan investasi saham itu sebetulnya konsepnya sama dong dengan investasi emas ya. Sama persis sih menurut aku sih sama emas. Beli, kalaupun mau nambah ya nambah, nanti tengah jalan nambah, pada saat butuh uang baru dijual gitu. Betul. Oke. Sedangkan kalau trading kita bisa bilang kayak kita kulakan barang, terus jangka waktu harian, mingguan, bulanan, kalau misalkan harganya lagi bagus boleh dijual gitu kok. Kalau tradingnya lebih lebih kalau trading kita nggak usah ngeliat itu perusahaan apa, nggak mau. Kadang kita sampai laporan keuangannya jelek pun asal teknikalnya bagus kita beli sih. Oke, oke. Berarti kalau kalau trading ini memang lebih butuh banyak ilmu lah Betul. ketimbang kita harus investasi. Maksudnya kayak contoh eh, tadi di part 1 Ko Ari juga sudah bilang ya, kalau salah satu penggerak dari pasar saham di Indonesia itu adalah sektor Perbankan. perbankan.
benchmarknya perbankan. Benchmarknya itu perbankan. Nah, kalau perbankan ini kita bisa bilang ada 4 bank besar ya kok ya. Betul. BCA, BRI, BNI, BNI dan Mandiri. Mandiri. Jadi kalau misalkan bego-begoan aja nih, kita main bego-begoan aja, kita investasi di saham 4 bank ini, itu udah aman dong kok. Aman banget. Tapi kalau misalkan kita main, maksudnya kita memasukkan uang kita trading ya, kalau kita bilang trading di perusahaan antah berantah gitu, tapi meskipun analisis teknikal, kalau analisis teknikalnya lagi bagus, bisa aja. Bisa. Tapi kalau untuk investasi, jangan berani-berani. Kalau investasi harus perusahaannya benar-benar bagus. Oke, jadi itu cara paling gampang aja. Makanya tadi gue bilang goblok-goblokan, bego-begoan. Kita masukkan saham ke 4 perusahaan ini aja, itu sudah tergolong lumayan aman. Gak bilang aman ya, karena kemarin BCA, BRI aja turunnya 50% lebih kok ya. Kalau 50% cuman ya udah balik sih. Sekarang udah balik semua, gitu. Sahamnya udah balik semua. Yang penting kita pegangnya long term sih, ya pasti balik. Oke, intinya long term berarti. Kalau investasi itu kan tadi yang disampaikan juga sama Pak Ari, investasi versus trading, long term versus short term. Nah, kalau investasi bisa disamakan nggak sih kalau investasi itu sama nabung? Salah satu cara investasi itu nabung. Itu nabung cuma salah satu cara aja sih. Oke. Investasi bisa macam-macam. Ada nabung saham atau lamsam. Kalau lamsam, yuk punya misalkan ya, yuk punya duit 100 juta, Ya. 1 juta dibeliin sekali beli 1 juta, Ya. terus simpan lama itu boleh. Atau nabung. Nah, kira-kira 1 bulan kita mau nabung, katakanlah BRI deh, 1 juta atau 10 juta per bulan. Ya. Bulan ini beli BRI 10 juta, bulan depannya 10 juta lagi, bulan depannya 10 juta lagi. Itu cara kalau nabung. Oke, berarti nabung itu termasuk dalam investasi saham. Salah satu caranya. Salah satu cara. Ini berarti gerakan yang kemarin itu yuk nabung saham Iya. itu ya, yang 2 tahun 3 tahun lalu ya, itu booming. Oke, nah kalau kalian mau nanya nih pasti, oh kita kan berarti sekarang kalian udah tahu kalau ada yang namanya investasi yang jangka panjang dan juga trading yang jangka pendek. Pasti kalian nanya, mana yang lebih menguntungkan, ya kan? Nah, kita coba tanya, gimana kok? Mana yang lebih menguntungkan kok? Sebenarnya lebih menguntungkan, nggak ada yang dibilang salah satu lebih bagus sih, tergantung profilnya kita sih. Kita teman-teman tuh kalau punya waktu lebih untuk buat trading boleh, tapi kalau nggak punya waktu, sibuk ini dan itu, ya mendingan investasi aja sih. Tapi lebih tetap menguntungkan kok. Sama-sama menguntungkan sih. Sama-sama menguntungkan. Berarti tidak, Korea nggak bisa bilang Nggak yang bisa satu bilang. lebih baik dari yang lain. Nggak bisa. Karena semuanya menguntungkan sih. Oke, Kalau semuanya tahu menguntungkan. caranya. Oke. Nah, ini juga makanya kan ilmu itu kan tetap, maksudnya sembari kita main bego-begoan kayak yang tadi gue sampaikan gitu ya, kita beli di saham di sini, di 4 bank besar ini, tapi kita tetap harus belajar. Jadi kalau menurut Koari, investasi saham itu sebetulnya nggak susah. Gampang banget. Gampang Gampang banget. Gampang pakai banget. Oke, karena istilahnya cuman kita beli, tinggal ya Pak? Kita beli dan tinggal aja. Nah, gini, nggak kalian dengar, kalau ditinggal nanti uangnya hilang nggak kayak gitu? Saham kalau kita beli itu nanti kesimpannya di KSEI punya pemerintah. KSEI ya, KSEI. Jadi sampai ada apa-apa dengan sekuritasnya, itu saham teman-teman aman dan sewaktu-waktu bisa dipindah-pindahkan ke sekuritas. Oke, jadi misalkan sekuritas A tiba-tiba bangkrut, Betul. tapi kita masih terdaftar di KSEI itu. Jadi kita masih entitled sama saham tersebut gitu ya. Ya nanti tinggal dipindahin aja ke sekuritas B. Ada tambahan biaya nggak kok kalau misalkan pegang sampai 5 tahun, 10 tahun? Oh, di saham tuh nggak ada itu sih, nggak ada biaya. Oke, itu kalau di forex itu ada namanya swap call kalau nggak salah. Nah itu kalau misalkan lewat 1 hari biasanya kena denda. Gitu. Tapi kalau di saham nggak ada apa-apa ya. Jadi benar-benar persis seperti kita nabung di BCA, di Mandiri dan bank-bank lain, tapi malah kita nggak ada biaya admin. Adanya biaya beli di awal, ya kan? Sama nanti kalau misalkan kita mau jual itu ada biaya jual lah. Tapi di tengah-tengah itu nggak ada biaya sama sekali ya, Pak. Tadi kan profil teman-teman aku udah sampaikan. Kalau teman-teman itu kebanyakan adalah investor emas. Kalau mereka mau mencoba atau mau beralih ke investor saham, menurut kamu gampang atau susah? Gampang, karena kalau tadinya investor emas ya tinggal kita di saham juga jadi investor aja. Sama caranya sama persis.
Dan pemilihan sahamnya ya pilih-pilih saham yang fundamentalnya bagus, pilih yang big cap kayak perbankan gede-gede, sama cara cara mainnya ya mirip sama investasi emas sih. Berarti sebetulnya kalau kita bisa taruh emas dan saham di posisi yang sama ya kok, caranya itu tetap sama kan? Sama. Beli ditinggal ya boleh. Boleh. Beli secara berkala, lanjut, Boleh. beli setiap bulan bisa juga gitu. Tapi kalau beli secara berkala itu sama beli yang segelotak langsung gitu ya kok, itu bakal ada bedanya nggak sih kok? Kalau beda returnnya ya pasti ada bedanya. Ada bedanya kalau kalau kita beli sekali beli pas sahamnya turun, kamu udah nggak ada pelor lagi kan buat beli kan, Iya. nggak bisa buat average. Makanya udah nggak ada uang cash untuk nurunin harga. Iya, kalau kita belinya bertahap, saham turun pun kita masih ada dapat modal murah, jadi average-nya jadi lebih bagus. Gitu. Berarti nggak bisa dibilang satu cara investasi itu lebih baik dari yang lain dong, karena semua tergantung market. Tergantung market. Kalau nanti marketnya yang rally naik terus ya, yang lump sum pasti lebih cuannya lebih gede. Ya, Karena tapi kalau yang modalnya kan kayak bagus. tahun ini kan anjlok-anjlokan nih, dari Januari kan anjloknya banyak. Nah itu mungkin lebih bagus kalau misalkan pas Yang nabung bertahap, gitu ya. betul. Nah, jadi yang tadi kita sampaikan ini adalah yang selalu gue sampaikan ke kalian juga guys. Kalau kita itu kalau mau beli emas, jangan di satu titik. Ya, bagi di beberapa titik. Makanya kan kemarin gue ada ngomong juga, kalau misalkan bulan depan turun, apa yang kita lakukan? Dijual, ya enggak, beli lagi. Kalau bulan depan naik, mau gimana? Ya beli lagi, sama aja. Nah, maka dari itu, kenapa gue sampaikan mengenai pembahasan saham ini ke kalian? Karena sebetulnya saham dan emas itu hanyalah seperti dua barang yang perlakuannya sama gitu. Kalau kalian caranya investasi emas ya seperti ini, investasi saham ya sama, di copy sama persis. Cuma beda itemnya doang, yang satu emas, yang satu saham, saham BRI lah, saham BCA dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomong kok, misalkan teman-teman, oke, aku pengen mencoba untuk investasi. Ya, Kira-kira tipe saham apa sih yang dianjurkan supaya mereka itu bisa mulai nabung atau bisa mulai investasi di saham? kalau saya boleh saran ya, saham yang untuk diinvestasikan sih, pertama perbankan, terutama bank-bank gede sih, BCA, BRI, BNI, Mandiri. Oke, Terus consumer good yang gede-gede kayak Unilever, oke, Indofood, ya, Sido muncul. Kalau di Indonesia, saham di Indonesia sih itu jagoannya ya perbankan sama consumer oke. kalau untuk investasi. Oke. Jadi kalau buat kalian yang juga belum tahu, kalau kita bilang perbankan, terus consumer goods dan lain sebagainya, itu namanya sektoral ya Pak? Ya, Jadi di Indonesia ini sektornya ada beberapa, contohnya seperti tadi ya perbankan, consumer goods, kemudian mining itu pertambangan betul, cuman mining sangat nggak dianjurkan untuk investasi. tidak dianjurkan untuk investasi, tapi untuk trading Trading bisa ya. bisa. Terus ada apa lagi kok sektornya kok? Basic industry, properti ini ya kayak tadi yang itu ya apa? Agung Podomoro, ya kemudian Pakuwon, Alam Sutra, BKSL udah nggak ada ya? Ada masih Bukit Bukit Sentul gitu dan lain Karawaci. sebagainya gitu. Jadi dari semua sektor yang ada, kalau di Indonesia kayaknya ada 7 atau 8 sektor deh, aku lupa. Itu lebih baik untuk teman-teman yang mau belajar investasi, lihatnya di dua dulu aja. Kalau menurut saran dari Ko Ari, lihatnya dari dua dulu, yaitu finance dan juga consumer goods. Di finance pun dianjurkan lebih mengarah ke 4 bank besar. Ya. PCA, BRI, Mandiri, dan BNI. juga BNI. Kalau favoritku sih BRI. Aku nggak ngerti kenapa sama. Saya juga ya. Tapi BRI banyak yang difavoritkan sama orang. Nah, kalau misalkan kalau mereka nanya, Bang, kalau misalkan selain dari 4 ini gimana? Selain dari 4 itu sih mendingan di tradingin aja ya, jangan diinvestasiin. Oke, jadi lebih baik untuk investasi yang 4 bank ini Iya. aja lebih baik. Kalau untuk consumer goods, tadi kan Koko bilang apa? Unilever, Sido Indofood. muncul, Indofood, Sama ICBP. ICBP itu Indofood tapi yang bagian Indomie. Indomie betul. Ya, Indofood yang bagian Indomie. Jadi Indofood juga boleh. Boleh.
Kalau buat teman-teman pengen, aku nggak mau ngikutin yang Ko Ari bilang, aku pengen belajar untuk mencari saham yang bagus sendiri untuk diinvestasikan. Mencari saham yang bagus untuk diinvestasikan. Sebenarnya sih nggak usah terlalu apa ya, buka-buka laporan keuangan sih ya, dari kehidupan kita sehari-hari juga udah saham yang diinvestasikan tuh kelihatan di depan mata gitu. Dari Oke. kita mulai bangun tidur kita pakai produknya apa, kita Ya, keluar teman-teman punya akun di saham-saham bank punya ya. akun bank tuh punya akun bank apa aja gitu. Ya. Ya dari bangun tidur kita Hmm. mandi sikat gigi tuh pakai produknya misalnya Oke, kayak oke, oke. Pepsodent ya punya Ya. Unilever Ya. gitu-gitu udah kelihatan. Itu kebetulan ya saham-sahamnya bagus. Oke. Kebetulan sahamnya bagus tapi belum tentu juga. Karena kayak contoh, oke, satu kasus aja deh, contoh Mayora. Apakah bisa diinvestasikan? Mayora itu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ya, jangkanya panjang banget ya, dia naik sih. Panjangnya itu berapa lama kok? 10 tahun. 10 tahun Oke. Berarti sebetulnya bisa aja tuh. bisa. Gue nggak saran ya buat kalian yang baru mau belajar itu untuk langsung kayak berdiri dengan kaki kalian sendiri dan lain sebagainya itu. Tinggal ikutin aja lah tadi itu 8 saham yang disebutin di awal tadi. Ya, itu Udah paling the udah best oke ya kok ya. buat invest. Oke. Nah, tapi nanti kalau misalkan kalian mau tahu lebih banyak, ya tulis saja di kolom komentar dan gue akan berusaha untuk narik Ko Ari lagi gitu ya, biar bisa ngobrol lagi sama kita gitu, karena informasinya, ilmunya yang kita dapetin dari session kali ini tuh luar biasa sekali. Nah, kalian pasti tahu kalau kemarin itu gue ada kasih satu video yang membahas mengenai investasi saham versus emas versus deposito gitu ya. Gue akan tunjukkan tabelnya yang gue pernah tunjukkan ke kalian ya. Dan kita akan tanya pendapatnya Ko Ari mengenai tabel ini seperti apa ya. Emas 5 tahun terakhir return 176%. Ya. Kalau deposito return 158%. Ya. Kalau saham BRI kita ngomong nggak usah ada dividen deh. Oke, Tifur nggak usah ada dividen. 188% ya. 188%. Ya memang kenyataannya kita kalau di saham returnnya lebih bagus dari investasi yang lainnya. Tapi ada tapinya. Yang penting pemilihan saham itu benar. Oke. Kalau kita sampai pilih saham yang salah, contoh kayak waktu 2008 krisis, banyak loh saham-saham yang sampai sekarang udah 12 tahun harganya nggak balik-balik. Kalau mungkin dulu saham saya nggak dijual itu, yang 20% minusnya, dan saya pegangnya waktu itu saham banyaknya saham tambang, sampai sekarang mungkin 12 tahun dari kemarin itu ya nggak balik duitnya. Berarti tetap pemilihan itu tetap, maksudnya untuk investasi ya Pak ya? Kita ngomong untuk investasi, tetap pemilihan perusahaan itu nomor satu. Betul. Kalau kita salah pilih perusahaan, selesai sudah. Betul. Kalau salah perusahaan ya boro-boro nambah duitnya, ya yang ada duitnya berkurang. Oke. Jadi resiko itu tetap ada ya guys. Resiko untuk kita rugi dari investasi saham itu tetap ada. Kalau misalkan ditambah dengan investasi properti, real estate di sektor real ya, maksudnya yang benar-benar investasi real estate gitu. Menurut kakak gimana? Invest propertinya tergantung propertinya kamu pakai enggak. Kalau pakai ya mau nggak mau kebutuhan kamu butuh properti kan. Ya. Cuman kalau investasi propertinya cuman memang beli rumah, beli tanah, nggak dipakai, cari untung kan. Ya. Kalau dibanding saham gini, yuk kalau beli rumah harga 10 miliar. Beli rumah harga 10 miliar, mau jual lagi itu cari pembelinya kan susah, nggak segampang saya hari ini butuh uang, saya mau jual rumah saya 10 miliar, ya besok mesti cari pembeli dulu kan. Oke. Udah gitu nanti ada biaya notaris segala macam. Ya. Sebetulnya agak subjektif kok, karena kalau misalnya kita ngomong real estate ya, meskipun harga tanahnya katakanlah 1 meter 10 juta, kalau orang seneng banget kan bisa aja dibayarin 20 juta, ya kan? Sedangkan kalau di saham itu udah jelas harganya segitu ya segitu. Kalian mau beli sekarang jual nanti sore ya ada yang mau beli, kalian beli sekarang jual besok ya ada yang mau beli. Tapi kalau kita bilang properti itu kan untuk nyari customernya juga susah, tadi yang udah disampaikan sama Ko Ari gitu ya. Jadi memang agak susah. Tapi kalau misalkan nih sebagai
investor. Kok Ari kan nggak cuma invest di saham doang. Ya, Ada nggak sih kok investasi di pasar, di properti, di emas, segala ada. macam? Ya tetap kita masih diversifikasi sih. Ya. Nggak boleh kita invest di satu keranjang ya. Ya. Cuman dari semuanya sih saya paling gede di saham. Paling Kenapa? gede di saham karena Kenapa? Karena ya pengetahuannya lebih ada di saham. nggak juga. Kerjaannya di saham. Kerjanya di saham juga kan. Kalau kayak aku kan investasi terbanyaknya pasti di emas dong. Ya, Karena kan memang aku pedagang emas betul. gitu. Tapi ya buat kalian pun nggak masalah mau mana yang lebih banyak mana yang lebih sedikit, nggak masalah. Intinya adalah kita harus bisa ngelawan inflasi sih menurut aku sih. Dan kalau misalnya kita bilang investasi, setidak-tidaknya ya lebih tinggi dari bunga deposito. Itu udah paling minimal sekali lah. Jadi katakanlah kalau bunga deposito itu sekarang berapa sih, kok 5 ya, 5% ya per tahun ya. Paling 5, 4. 4 sampai 5% per tahun. Jadi kalau misalkan kita investasi saham katakanlah 1 tahun ini cuma dapatnya 10%, itu udah bagus gitu kan, karena itu sudah lewat dari bunga deposito yang notabene adalah minimal untuk inflasi lah, maksudnya untuk melawan inflasi gitu. Makanya gue selalu sampaikan juga, aku juga selalu sampaikan ke viewer-viewerku kok, kalau investasi emas itu tidak bisa membuat orang tambah kaya, tapi investasi emas itu hanya bisa membuat orang uangnya atau asetnya tetap signifikan, ya kan, nggak berkurang itu. Jadi mau sampai 10 tahun lagi ya 1 kilo emas tetap bisa buat beli rumah, bisa buat beli mobil, bisa gitu. Tapi 100 juta, katakanlah 100 juta 1 tahun lagi, kita nggak ngerti nih apakah cuma bisa dapat komputer doang kali, atau dapat handphone doang gitu kan, kemakan inflasi. Nah maka dari itu gue sampaikan kepada kalian untuk kita harus diversifikasi juga, jangan taruh semuanya di satu keranjang. Supaya apa? Kalau misalkan nanti satunya lagi turun, yang satunya bisa naik gitu loh. Kalau misalkan kita taruh di satu keranjang doang, kalau lagi turun semua stres juga gitu. Apalagi kalau saham itu kan kita ada pemilihan saham, maksudnya nggak 100% yang buat saham itu juga dicemplungkan ke satu perusahaan doang, tapi kan dibagi-bagi doang. Nah kalau emas stres juga kan, kalau misalkan beli emas sekian turun ya kan, barangnya cuma ada emas doang, kita nggak bisa mencoba untuk mendapatkan hedging di tempat lain kan, seperti itu kan. Nah kemarin ini aku ada riset kok, orang-orang terkaya di dunia, bilioner terkaya di dunia, sebutkan lah Soros, Warren Buffett, Jack Ma. Pasti karena perusahaan mereka juga pasti IPO di itu sih. Betul. Mereka kan juga perusahaannya udah TBK ya. Nah, mereka itu rata-rata kalau yang bilioner itu kok, yang duitnya udah ribuan triliun gitu ya. Itu mereka rata-rata kayaknya dari saham. Bukan kaya saham ya, maksudnya bukan mereka memiliki saham besar, itu natural, tapi mereka rata-rata menjadi top itu bukan karena usahanya mereka. Kayak contoh, Bill Gates itu sekarang kepemilikannya saham di Microsoft itu cuma berapa, less than 5% loh kalau nggak salah, kurang dari 5%, tapi dia tetap menjadi orang terkaya. Karena apa ya, itu dia juga investasi di tempat lain. Contohnya kan dia juga masukkan dananya dia ke Berkshire Hathaway, punya investasinya si Warren Buffett, dan itu juga berkembang luar biasa sekali. Dan itu dia salah satunya punya Apple 5% ya. Si Warren Buffett juga perusahaannya itu memiliki saham Apple itu 5%. Nah, maka dari itu aku lumayan tergelitik kok. Apakah kalau misalkan kita mau menjadi bilioner yang seperti itu, apakah kita juga harus investasi saham? Menurut kamu gimana? Kalau harus nggak harus sih pilihannya. Cuman kalau disebutnya tadi mamen kebanyakan sih bilioner ya mereka investasi di saham sih. Indonesia pun gitu kok. Indonesia sama aja. Kayak contoh nih yang sekarang lagi hot juga, maksudnya bukan hot lah, maksudnya salah satu sosok yang lumayan terpandang juga, contohnya Sandiaga Uno. Dia juga punya perusahaan investasi kan, Saratoga Investment kan? Iya. Dan perusahaannya juga IPO kan di bursa. Ya, si Saratoga ini juga ada di bursa saham. Kalau kita ngelihat dari contohnya mereka gitu ya, mereka itu juga semuanya, aku bilang semuanya loh, nggak ada yang enggak nih, nggak ada top billionaire, world billionaire itu nggak ada yang tidak investasi, itu nggak ada. Tapi kalau sampai anak muda nggak kenal sama pasar saham itu sayang banget loh. Betul. Karena ya cari duit di pasar saham tuh ya gampang banget sih. Cari duit di pasar saham gampang banget dan duitnya banyak banget. Jadi sangat, kalau teman-teman ya anak muda nggak kenal sama pasar modal, nggak kenal sama pasar saham sih, ya sangat sayang banget. Ya.
Aku setuju sih, karena aku juga pernah bilang ke kalian bahwa aku nyesel sekali karena aku kenal investasi saham itu cuma baru dari setahun 2 tahun belakangan. Kalau mungkin aku sudah mengenal dari dulu, mungkin aku jauh lebih sukses sekarang. Tapi ya balik lagi nggak ada yang telat sih. True, gak ada yang telat. Jadi buat kalian pun yang mau mulai investasi saham, ya, apalagi kalau kalian udah datang ke video ini salah satu langkah awal yang tepat buat kalian. Sebetulnya gini sih, kalau dibilang akhir-akhir ini pun katanya influencer juga lagi pada nge-push untuk investasi saham kok. Pom-pom ya. Iya, untuk pom-pom ya. Oke lah, yes or no kita nggak ngerti. Cuman buat kalian sendiri ini, buat kita sendiri, setiap pribadi, sebetulnya penting banget untuk investasi. Bener apa? Penting, Terutama sangat untuk ya oke, kalau misal untuk menjaga kekayaan ada emas, ya kan? Kalau mau gampang deposito, no, kita sih nggak. Kau ada deposito nggak? Gak ada. Nah, aku juga nggak ada. Karena nggak penting lagi deposito itu, karena kita bisa mendapatkan return yang lebih baik di tempat lain, bener nggak kok? Bener. Nah, ini banyak juga teman-temanku nih yang pada deposito, kalau maksudnya, oh gampang deposito. Padahal invest saham itu juga gampang. Nggak sepikir kalian yang repot, harus narik garis, ini segala macam. Nggak harus seperti itu, guys. Oke, terima kasih buat Ko Ari sudah Ya, sama-sama. mampir, sudah sharing sama kita ya. Buat kalian jangan lupa tulis kolom komentar thank you juga buat Ko Ari gitu, karena ilmunya yang dikasih kita udah banyak. Nah kok kalau misalkan nih teman-teman di sini mereka mau katakanlah mau mulai untuk belajar saham, bisa nggak sih Koko pandunya kita bilang nggak usah terlalu jauh dulu, katakanlah sampai pembukaan rekening, sampai transaksi segala macam. Nanti karena ini aku juga pernah sampaikan, kenapa aku nggak mau buka account online, maksudnya nggak ada fisiknya gitu ya, karena tidak ada komunitas. Sedangkan komunitas itu menurut aku tempat yang paling bagus sekali untuk belajar. Di tempat Ko Ari ya, di tempat Philip Sekuritas yang di Tegal ini, kita juga ada komunitasnya di Telegram ya Pak ya. Ada. Nah, Buat teman-teman yang mau daftar di Philip Sekuritas Tegal, bisa di sini ya, di nomor WhatsApp-nya ya nanti kita nomor tampilkan. WhatsApp-nya di 0852 03 kali 8 4445. Nanti bisa ketemu dengan admin saya namanya Pak Rizky. Nah, nanti bisa dibantu untuk misalkan mau buka account, mau nanya-nanya gitu bisa semuanya ya. Bisa dari mulai buka akun, nanya-nanya. Nanti kalau teman-teman sudah buka akun di kita ada yang tadi dibilangin sama Pak Ronald, ada Komunitasnya ya. Kita ada komunitas grupnya di Telegram. Di Ya. situ saya pandu sendiri. Ya. Setiap hari saya kalau ada saham-saham yang bagus untuk direkomend ya pasti saya rekomend di grup situ. Nah, kalau aku sih dari komunitas ini aku nggak mencari rekomendasinya, tapi aku mencari pembelajarannya sih. Jadi misalkan pada saat kita nggak ngerti, ya kita nggak ngerti, kok ini gimana artinya kayak gitu, angka ini artinya apa, kita itu langsung DM pribadi ke Ko Ari gitu, kok ini artinya apa, dan biasanya langsung dijawab. Kalau beliau lagi nggak sibuk, biasanya langsung jawab. Kecuali kalau kalian DM-nya jam 9 pagi ya susah lah, lagi market, lagi capek, lagi repot gitu kan. Ya tapi komunitas yang mengarahkan kita ini salah satu hal yang mutlak harus dimiliki oleh kita para investor pemula. Karena kalau enggak kita bakal ya loss abis-abisan karena kita nggak ada yang nonton. Gitu kah? Bener kah? Oke. Untuk penutup aku meminta tolong Ko Ari sampaikan beberapa kata buat teman-teman yang baru memulai investasi supaya mereka tambah semangat. Buat teman-teman yang baru mau mulai sih nggak usah takut dan nggak perlu bilang saya udah telat nggak sih masuk di pasar saham ya, karena semuanya nggak ada yang telat, dan pasar saham itu janjiin return cukup menarik sih. Jadi sangat disayangkan buat anak-anak muda kalau nggak kenal sama pasar saham. Oke. Terima kasih Ko Ari. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tinggalin jempol supaya kita tambah semangat, dan komen sebanyak-banyaknya dengan hashtag tebas dan tinggalkan Instagram kalian. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang saham lagi, nanti kita pasti akan adakan session lagi ya Ko ya. Karena Ko Ari juga orangnya sangat suka berbagi ilmu, gampang ditemuin. So jangan lupa buat teman-teman yang baru join channel ini, jangan lupa subscribe dulu, tinggalin jempol ya, tinggalin komen dengan hashtag
Tebas dan Instagram kalian supaya kalian bisa mendapatkan gift back di awal bulan. Segitu dulu guys. See you on the next video. Bye bye.